Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Syamsul Ma'arif SHMA, dosen Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu mata kuliah Hukum Pidana. Pada mata kuliah Hukum Pidana, ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu tepatnya untuk mahasiswa semester 3. Dengan bobot 3 SKS, kode mata kuliah 220 yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 SKS, yaitu 3 jam pelajaran. Mata kuliah Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Juanda diberikan kepada mahasiswa semester 3, yaitu dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah 220. Sebagai mata kuliah dasar, hukum pidana ini wajib ditempuh oleh mahasiswa Fakultas Hukum agar mereka bisa dibekali oleh pemahaman hukum publik, di mana hukum pidana adalah salah satu dari bagian hukum publik. Pada mata kuliah ini tentu ada yang namanya capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana terdapat dua bagian yang saya akan tempuh, yaitu CPMK secara umum dan juga CPMK secara khusus. Pada CPMK secara umum, saya berharap agar mahasiswa mampu untuk memahami, mengerti, dan menganalisa berbagai hal mengenai substansi hukum pidana, problem mendasar dari hukum pidana, dan juga posisi hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia. Secara umum, melalui perkuliahan pada mata kuliah hukum pidana ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan sebagai berikut, yaitu pertama, mampu memahami dan menjelaskan hal-hal terkait pengetahuan tentang pidana, pemidanaan, dan sistem hukum pidana. Yang kedua, mampu membahas sumber hukum pidana. Dan yang ketiga, mampu memahami dan menganalisis sejauh mana hukum pidana berperan dalam hukum nasional. Dalam CPMK tersebut, saya turunkan lagi menjadi sub CPMK, yang mana di sini sudah dicantumkan dalam RPS sebanyak 16 sub CPMK. Baik, selanjutnya untuk kontrak perkuliahan yang menjadi komponen penilaian dalam mata kuliah hukum pidana ini ada 5 komponen. Yang pertama yaitu komponen aktivitas partisipasi. Di dalam aktivitas ini yang dinilai adalah presensi kehadiran dan juga keaktifan diskusi dari mahasiswa itu sendiri. Sebanyak 14 kali, yang mana ini persentasenya adalah 20%. Yang kedua, kami akan melakukan kuis kepada mahasiswa, di mana dalam kuis ini terdapat 2 kali pertemuan, yaitu dilakukan sebelum UTS dan juga sebelum UAS. Frekuensi untuk kuis ini sebesar 15%. Ketiga, yaitu bentuk evaluasinya adalah dari tugas. Tugas ini diberikan kepada individu berupa membuat sistematika kitab undang-undang hukum pidana lama dan baru. Dan juga mereka diberikan tugas untuk bisa merangkum, setelah itu membuat PowerPoint dalam rangkuman yang mereka buat itu. Nah, untuk tugas ini frekuensi presentasinya adalah 10%. Lalu dua tugas lain adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Masing-masing persentasenya adalah untuk UTS itu 25% dan juga untuk UAS sebesar 30%. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan kepada mahasiswa mengenai bab ke-7 tentang alasan penghapus pidana. Pada bab 7 ini dalam rangkaian pembelajaran, yaitu sudah termasuk ke dalam pertemuan terakhir di dalam sebelum mahasiswa
menghadapi ujian tengah semester. Nah, secara singkatnya, alasan penghapus pidana akan bermanfaat bagi mahasiswa ketika mereka menemukan beberapa kasus dan juga beberapa fenomena hukum di masyarakat ketika di mana mereka menemukan ada yang bisa diberikan pembenaran dalam perbuatan tidak pidana dan juga ada perbuatan yang dimaafkan dalam perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, ini akan menjadi penting bagi mahasiswa dalam pemenuhan dan peningkatan kemampuan mereka dalam hukum pidana. Dalam perkuliahan mata kuliah hukum pidana ini, saya akan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di dalam delivery, saya akan memaparkan secara runut bagaimana yang pertama yaitu dari teori terlebih dahulu kepada praktik setelah UTS. Lalu dalam pelaksanaannya saya juga meminta untuk para mahasiswa aktif dalam metode interaction. Mahasiswa dituntut untuk aktif karena pada keaktifan itu akan diberikan nilai tersendiri. Dan pada akhirnya di dalam tahap asesmen saya akan melakukan penilaian kepada mahasiswa. Penilaian tersebut bisa dalam bentuk tulisan dan juga dalam bentuk lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Baik, pada hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan mata kuliah hukum pidana ya. Insya Allah saya akan memaparkan materi bab ke-7, yaitu materi tentang alasan penghapus pidana. Sebetulnya alasan penghapus pidana itu ada gak sih dalam sistem hukum pidana kita? Ada, teman-teman. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya akan memaparkan dulu secara definisi apa itu alasan penghapus pidana. Di sini tercantum bahwasannya alasan penghapus pidana itu yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Artinya, dalam definisi ini kita bisa pahami bahwasannya seseorang itu sebetulnya melakukan tindak pidana. Apa itu tindak pidana? Kejahatan, pelanggaran, itu masuk ke sana. Tetapi perbuatan itu tidak bisa dipidana. Itu ada alasan mengapa dia tidak bisa dipidana. Maka yang keduanya adalah kenapa seseorang itu bisa tidak dapat dipidana? Karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Artinya perbuatan ini sebetulnya masuk. Rumusan tindak pidana itu apa? Kita mempunyai kan namanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Nah, sebetulnya perbuatan itu masuk ke dalam KUHP, tetapi tidak bersifat melawan hukum. Lalu perbuatan tersebut juga tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Ya, dari kedua ini teman-teman kita bisa mengambil intisarinya, yaitu yang pertama perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, yang kedua tidak adanya kesalahan. Oleh karena itu di dalam doktrin atau ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Nah, ini adalah yang paling bawah itu adalah klasifikasinya. Alasan penghapus pidana itu ada dua, yaitu alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Teman-teman yang saya banggakan, yang pertama kita akan bahas dulu alasan pembenarnya. Dari kenapa sih perbuatan pidana itu tidak masuk ke dalam kategori tindakan pidana. Secara umum teman-teman, dalam alasan pembenar maupun alasan pemaaf itu dikategorikan menjadi tiga, yaitu dia alasannya umum, khusus, dan juga di luar undang-undang. Yang pertama misalnya nih di sini alasan pembenar umum,
Itu ada 4. Ada namanya daya paksa, keadaan darurat, misalnya apa ya, daya paksa itu. Seseorang tidak bisa terlepas gitu, harus melakukan itu. Contohnya kalau di TKI itu selalu kejadian seorang TKI dia misalnya sedang diancam keamanannya oleh orang lain, maka dia melakukan hal yang di luar kendalinya, memukul lah, menganiaya lah, sampai membunuh gitu. Berarti kan ada daya paksa, ada daya paksanya ya. Lalu bela paksa juga harus dibedakan daya paksa dan bela paksa. Nah ini untuk daya paksa ada di pasal 48 KUHP. Bela paksa ada di pasal 49 KUHP. Dan juga melaksanakan perintah undang-undang. Nah ini yang ketiga ini contohnya apa? Contohnya untuk algojo. Algojo yang penembak itu. Eksekutor. Nah eksekutor itu kan sebetulnya dia membunuh, mengambil nyawa orang lain. Tetapi karena dia termasuk alasan pembenar bersifat umum, yang C melaksanakan undang-undang, maka dia tidak bisa dipidana. Itu yang C. Yang D perintah jabatan yang sah. Artinya itu misalnya siapa di sini? Zlatan. Jadi polisi kata pimpinannya disuruh seperti apa? Tembak itu perampoknya. Jambretnya kan kalau jambret itu pasti lari. Tembaklah sama Zlatan. Sama kata pimpinannya tembak aja, tembak. Berarti kan perintah jabatan yang sah itu masuknya. Seperti itu. Itu yang umum, teman-teman. Ini sekarang yang khusus. Yang khusus itu ada 3. Yang pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkahlian tanding. Lalu pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dan yang ketiga, yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan. Ini semua ada dasar hukumnya dalam KUHP. Silahkan Anda bisa membuka KUHP-nya, nanti kita kaji bersama. Lalu ini juga ada alasan pembenar di luar undang-undangnya. Nah, yang pertama hukum disiplin. Hukum disiplin itu bahasa Belandanya ada Toerecht. Apa maksudnya di hukum disiplin ini? Yaitu sebetulnya seorang anak itu tidak bisa memidanakan orang tuanya atau seorang siswa memidanakan gurunya. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena ada alasan pembenar. Guru itu tujuannya untuk mendisiplinkan muridnya. Orang tua itu untuk mendisiplinkan anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya bandel, anaknya nakal, lalu diluruskan oleh orang tuanya, tapi si anak ini tidak menerima, dilaporkan ke polisi itu tidak bisa diterima oleh polisi laporannya. Karena apa? Karena alasan pembenar, ya. Yang B, kewenangan jabatan dari dokter itu boleh ya nanti fungsi negatif dari sifat melawan hukum. Itu alasan pembenar, teman-teman. Sekarang alasan yang kedua yaitu alasan pemaaf. Ya. Sama dengan alasan pembenar tadi, alasan pemaaf juga ada 3 kategori, umum, khusus, dan di luar undang-undang. Di sini bisa teman-teman baca dan lihat secara definisi. Nah, alasan pemaaf itu adalah alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Nah, tidak ada kesalahan. Sebetulnya kenapa saya birukan tidak ada kesalahan? Nah, ini ada pembuktian nantinya. Ya. Di sini kita bisa pahami unsur-unsurnya, yaitu sebetulnya ada kesalahan tapi tidak diadakan gitu. Kesalahan pelaku itu. Maka dia akan dibebaskan karena alasan pemaaf ini. Nah, ada 4 secara umum alasan pemaaf itu. Yang B dan B, C, D itu sama dengan alasan pembenar tadi ya. Ada juga kayak daya paksa, bela paksa sama dengan yang alasan pembenar. Namun yang membedakan di sini yang A, ketidakmampuan bertanggung jawab. Nah, ketidakmampuan bertanggung jawab ini ada di dalam pasal 44 KUHP, teman-teman. Nah, lalu misalnya ini yang umum. Lalu kalau misalnya yang khusus apa? Nah, ini yang khusus. Yang khusus ada 5.
Misalnya mempersiapkan, memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, artinya ini dalam rangka perubahan peraturan yang tadinya misalnya tindak pidana itu ada, tapi di dalam undang-undang yang baru tidak ada. Nah, maka dia ada alasan pemaaf khusus. Lalu penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. Misalnya jelatan sama si Ade misalnya ya, dia disuruh sama jelatan tuh, coba kita jahilin dia gimana caranya. Tapi ketika lama kelamaan jelatan itu berubah pikiran, oh gak usah lah. Nah itu alasan pemaaf khusus, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. Yang C, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu. Lalu pencurian antara suami istri atau pencurian dalam keluarga. Nah, di sini tah siapa tuh yang misalnya ada uang orang tuanya comot ya, nemu di sakunya. Nah, itu pencurian dalam keluarga tuh. Sama pencurian, tapi pencurian dalam keluarga itu masuknya kepada alasan pemaaf khusus. Ya, karena di dalam ruang lingkup keluarga tidak bisa dilaporkan. Tidak bisa dilaporkan. C, insur bordasi tidak jadi. Nah, ini yang ketiga alasan pemaaf di luar undang-undangnya, yaitu tidak ada kesalahan sama sekali. Memang tidak ada kesalahan sama sekali, misalnya taksi. Sekarang nih, misalnya pembelembung dalam peradilan tipikornya, nanti bisa tidak terbukti ada kesalahan. Nah, hakim itu boleh untuk menentukan tidak ada kesalahan sama sekali, tidak ditemukan. Lalu alasan peniadaan pidana putatif. Nah, sampai sini ada ditanyakan? Oke. Izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, Pak. Saya izin bertanya. Contohnya ada suatu case di suatu daerah atau di Garut, terjadi pembunuhan dan pelaku merupakan orang gila. Nah, pertanyaan saya, apakah itu termasuk penghapus pidana atau bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus dari Widya. Bahwasannya kita ketahui di berita ya, itu sangat viral. Ada seorang yang dikatakan orang gila yang tidak waras, dia melakukan pembunuhan kepada temannya. Nah, sebetulnya kalau kita kaji dalam alasan pembenar dan pemaaf, itu termasuk kemana? Masuk kepada alasan pemaaf. Pemaaf. Kenapa? Dia masuk kemana ya kalau dalam 4 ini? Ke dalam yang poin A, ketidakmampuan bertanggung jawab. Di mana letak ketidakmampuannya? Karena dia tidak mempunyai pikiran, dia tidak mempunyai akal, dia tidak sadar akan pelakuannya membunuh orang itu. Jadi kalau misalnya dia benar-benar nanti ada pemeriksaan dari dokter forensik kejiwaan, itu kata dokter menyatakan benar dia terkena gangguan jiwa, maka nanti penyidik tidak bisa memproses dia kepada tahap pidana yang lainnya. Seperti itu Widya. Sekarang saya berikan kesempatan lagi untuk satu orang penanya, silakan. Oh, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satan Estardi. Saya ingin bertanya, apakah di dalam sistem hukum lain terdapat penghapusan pidana, contohnya dalam sistem hukum Islam? Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang menarik untuk Zlatan ya. Apakah ada sistem hukum lain yang mengatur tentang alasan menghapus pidana? Contohnya dalam sistem hukum Islam. Sebetulnya alasan penghapus pidana ini ada dalam hukum yang lain. Contohnya juga di sistem hukum Islam. Yaitu pada saat hukum Islam itu berlaku, misalnya di Arab Saudi itu kan menerapkan hukum Islam pidananya. Di sana pidananya itu namanya kisos. Ya, kalau ngebunuh dibunuh lagi. Kalau mencuri potong tangan. Nah, seperti itu. Kalaulah misalnya ada case seseorang membunuh seseorang, itu si pelaku ini harus dibunuh lagi. Tetapi ada gak alasan penghapus pidana? Ada. Ketika apa? Ketika ahli waris atau orang yang dekat dengan korban ini memaafkan si pelaku. Jadi si pelaku ini harus meminta maaf kepada si korban atau ahli warisnya. Lalu kalau misalnya si korban ini memaafkan,
si pelaku ini terbebaslah dari hukuman. Nah, itu adalah salah satu alasan penghapus pidana di sistem hukum yang lain. Baik, teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, dari pemaparan hari ini tentang alasan penghapus pidana, kita bisa simpulkan atau tarik kesimpulan, yaitu alasan penghapus pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia itu terbagi dua, yaitu alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Di dalam alasan pembenar dan alasan pemaaf tadi dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu umum, khusus, dan juga di luar undang-undang. Ini semua bisa teman-teman gali lagi lebih dalam di dalam literatur lain di luar perkuliahan ini. Untuk apa? Untuk bisa teman-teman explore pengetahuan hukum teman-teman dan juga bisa menjadi bahan agar Anda bisa menelaah lebih dalam lagi. Nah, oleh karena itu saya sarankan kepada Anda untuk membeli buku dari Prof. Hamzah, terus Prof. Andi dan sebagainya. Nah, di sana sudah lengkap ya. Sudah lengkap apa saja yang menjadi alasan menghapus pidana yang bisa Anda explore. Nah, setelah ini Anda bisa mengerjakan apa yang sudah saya upload di Sevima. Di sana saya sudah sampaikan atau siapkan yaitu refleksi daripada pertemuan kali ini untuk Anda jawab sebagai pemahaman bagaimana sih sejauh apa Anda memahami tentang mata kuliah ini. Itu ya, cukup ya teman-teman pertemuan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan video pembelajaran untuk mata kuliah hukum pidana bagi mahasiswa semester 3 program studi hukum Fakultas Hukum Universitas Juanda Bogor. Dalam kegiatan ini adalah untuk pemenuhan salah satu dokumen dalam sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Harapannya supaya bisa menjadi pertimbangan asesor dalam penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, saya Rizal Samsul Ma'arif, SHMH, mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang sudah membantu dan mensupport kegiatan ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.